Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan Enjoy Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai nasib koalisi antara PKB dan PKS. Karena sebelumnya teman-teman, koalisi ini menyebut dirinya sebagai koalisi semut merah dan akan segera dideklarasikan. Tetapi dalam prakteknya sampai hari ini kok belum ada deklarasi antara koalisi PKB sama PKS. Dan justru yang terjadi malah akan ada deklarasi antara PKB sama Partai Gerindra, di mana antara Cak Imin dan Pak Prabowo kemarin sudah bertemu dan akan berkoalisi di Pilpres 2024, yang mana presidennya atau calon presidennya itu adalah Pak Prabowo dan calon wakilnya adalah Cak Imin atau Muhaimin Iskandar. Lalu bagaimana dengan kesepakatan awal terkait akan membentuk koalisi semut merah tersebut, teman-teman? Nah, kalau misalkan PKB ini bisa menggeret atau bisa menarik Gerindra, koalisi ini akan semakin besar. Tetapi yang terjadi, ini PKB malah mendekat ke Gerindra dan Gerindra ini kelihatannya tidak bisa untuk bekerjasama dengan PKS. Ini yang menimbulkan keraguan dari pihak PKS dengan koalisi semut merahnya itu. Karena diharapkan teman-teman, PKB ini mendekat kepada Gerindra supaya Gerindra ini ditarik untuk berkoalisi dengan semut merah. Tetapi nyatanya malah PKS ini yang ditinggal. Dan kelihatannya koalisi antara PKB dan Partai Gerindra itu akan segera dideklarasikan. Informasinya adalah sebelum 17 Agustus 2022 ini. Dan ini akhirnya membuat kesimpulan bahwa memang koalisi semut merah ini akan segera bubar. Apalagi PKS ini telah melakukan komunikasi dengan Partai Demokrat dan Partai Nasdem. Dan ini sangat dimungkinkan bahwa koalisi semut merah akan bubar jalan. Seiring dengan perjalanannya waktu, teman-teman. Nah, untuk lebih jelasnya coba kita baca beritanya. Kita ambil berita dari CNN Nasional. PKS merespon koalisi PKB Gerindra, semut merah otomatis batal. Presiden Partai Keadilan Sejahtera PKS Ahmad Saiku menanggapi rencana Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB yang akan berkoalisi dengan Partai Gerindra. Saiku mengatakan koalisi semut merah antara PKS dan PKB dinyatakan batal jika partai pimpinan Muhaimin Iskandar itu resmi berkoalisi dengan Gerindra. Ya, otomatis batal koalisi semut merah, kata Saiku di Gedung Dakwah Muhammadiyah, Jakarta Pusat, Jumat 29 Juli 2022. Namun demikian, Saiku menghormati keputusan PKB. Menurutnya, pemilu 2024 sudah seharusnya diisi oleh banyak kandidat capres dan koalisi partai. Tentu kita menghormati kalau ada partai-partai yang mau melakukan koalisi. Saya hormati kalau PKB dengan Gerindra, kita hormatilah, kata dia. Saiku mengatakan langkah PKS menghadapi pemilu 2024 akan dibahas di Majelis Syuro PKS. Pada momen itu pihaknya bakal menentukan akan berkoalisi dengan siapa, termasuk nama capres yang bakal diusung. Akan dibahas nanti lebih lanjut. Dengan apa namanya Majelis Syuro? Ke depan akan kita laksanakan, ucapnya. Semut merah adalah koalisi yang dibangun PKS, PKB, dan Partai Demokrat untuk bekerja sama di Pilpres 2024 mendatang. Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Muhammad Sohibul Iman sempat mengharapkan PKB membawa Gerindra bergabung dengan koalisi semut merah dalam menghadapi pemilu mendatang. PKB kemarin usai bertemu dengan Pak Prabowo sampaikan akan ajak PKS dan Demokrat bergabung di sana. Tapi kalau dari sisi kami berharap justru PKB membawa Gerindra untuk ikut bergabung ke koalisi semut merah, kata Sohibul di Arena Rapimnas PKS Hotel Said Jakarta Senin 20 Juli 2022. Wakil Sekretaris Jenderal Wasekjen PKB Saiful Huda sebelumnya mengatakan deklarasi koalisi partainya dengan Gerindra akan diumumkan secara resmi
dalam rangkaian acara peringatan HUT RI 17 Agustus. Huda membantah deklarasi akan diumumkan bersamaan dengan rapat pimpinan nasional Rapimnas Gerindra pada 13 Agustus seperti disampaikan Ketua DPP Sufmi Dasko Ahmad. Menurut dia, deklarasi akan digelar setelah Rapimnas dan sebelum 17 Agustus. Namun dia enggan mengungkapkan tanggal pasti deklarasi akan digelar. Ya, saya pastikan pelaksanaannya sebelum tanggal 17 Agustus. Nanti mungkin akan kita umumkan seminggu ke depan, kata dia kepada CNN, Kamis 28 Juli 2022. Nah, itu teman-teman terkait koalisi semut merah yang kemungkinan ini akan bubar. Kenapa begitu? Karena PKB ini akan mendeklarasikan koalisi dengan Partai Gerindra. Dan kelihatannya sebelum 17 Agustus itu akan dideklarasikan dengan capresnya Pak Prabowo dan calon wakil presidennya Caimin atau Muhaimin Iskandar. Nah, kalau kita melihat seperti ini teman-teman, maka ini akan muncul banyak koalisi-koalisi atau poros-poros dalam rangka untuk mengusung calon presiden. Saya melihatnya ada 4 poros yang mungkin nanti akan maju, yaitu poros PDIP. Jadi PDIP sendiri itu bisa mengusung calonnya sendiri teman-teman. Kemudian poros kedua adalah poros KIB, Koalisi Indonesia Bersatu, di mana dalam KIB itu ada Partai Golkar, ada P3, ada PAN. Kemudian koalisi ketiga adalah koalisi Gerindra dan PKB, di mana ini akan mengusung Pak Prabowo dan Caimin untuk menjadi calon presiden. Kemudian yang keempat ini teman-teman yang bisa menentukan jalannya pesta demokrasi ke depan, yaitu koalisi antara Nasdem, kemudian PKS dan Demokrat. Ini kelihatannya cukup solid untuk mengusung Anies AHY maju di 2024. Nah, ditambah lagi teman-teman, kalau nanti misalkan di KIB itu tidak bisa menentukan calon presiden yang akan diusung. Karena di dalam KIB sendiri teman-teman itu ada niatan Golkar mengusung Erlangga Hartarto. Nah, kalau ini tidak ada kesepakatan di tubuh internal KIB sendiri, maka ini bisa jadi bubar di tengah jalan teman-teman. Di mana Erlangga ingin maju sementara tidak didukung oleh 2 anggota koalisinya yaitu PAN dan P3. Nah, kalau ini tidak menemukan titik temu, maka bisa jadi P3 ini akan bergabung dengan koalisi Nasdem, PKS, Demokrat. Maka disinilah koalisi yang dibentuk Nasdem ini akan semakin kuat. Ditambah lagi teman-teman dengan koalisi rakyat, di mana rakyat ini banyak mendukung Pak Anies. Karena hari-hari ini teman-teman relawan-relawan Anies Baswedan sudah bergerak di lapangan, membentuk komunitas-komunitas supaya Pak Anies ini maju di 2024. Ada Milih Anies teman-teman yang ini cukup solid. Bahkan Milih Anies mengatakan Pak Anies itu didesain untuk menjadi calon presiden. Pak Anies tidak didesain untuk menjadi calon wakil presiden. Kalau nanti misalkan Anies ini maju menjadi calon wakil presiden, karena awalnya itu sudah ada wacana teman-teman dari internal PDIP yang akan mengusung Puan Anies di 2024. Nah, itu kalau Pak Anies berangkat dan mau, maka ini Milih Anies akan bubar se-Indonesia. Tidak akan mendukung Pak Anies Baswedan. Ini adalah sebuah resiko juga teman-teman bagi Pak Anies Baswedan. Karena itu memang Pak Anies ini didesain untuk menjadi calon presiden, bukan calon wakil presiden. Kemudian ditambah lagi teman-teman, alumni 212 kayaknya ini akan mendukung Pak Anies di 2024. Kalau kita ingat teman-teman, pada waktu aksi 212 di Monas dulu, ini luar biasa teman-teman, umat Islam bisa memutihkan Monas di bawah arahan dari Habib Rizik Syihab. Ini juga menentukan teman-teman, Habib Rizik Syihab kalau nanti pada akhirnya ada Ijtima Ulama dan Pak Anies ini dipilih menjadi calon presiden dari Ijtima Ulama yang dimotori oleh Habib Rizik. Ini juga menentukan suara. Nah, kalau ini misalkan Pak Anies didukung oleh 212, saya yakin Pak Anies akan lolos di putaran pertama. Kenapa? Di putaran pertama nanti misalkan dari 4 poros itu tentu kalau tidak bisa mencapai 50% ke atas, maka akan ada putaran kedua. Dan inilah yang bisa menjadi head to head teman-teman. Bisa jadi ini akan ada kompetisi yang cukup serius di putaran kedua. Misalkan nanti Anies Baswedan
berhadapan dengan Ganjar Pranowo. Wow, ini sesuatu kompetisi yang luar biasa. Dan kalau kita lihat hari-hari ini juga sudah mulai muncul deklarasi-deklarasi dari yang mengatasnamakan ulama, teman-teman. Ada beberapa ulama, ratusan ulama, katanya ada 300 ulama ini mendukung Pak Ganjar Pranowo. Nah ini kalau mengatasnamakan Islam, kemudian ulama-ulama ini kan kalau yang melakukan pihak Pak Anies, ini bisa dikatakan politik identitas. Tapi kalau yang ini diarahkan kepada Pak Ganjar, isu politik identitas itu hampir tidak ada. Jadi kalau ada ulama-ulama melakukan ijtima mendukung Pak Anies, wow, ini bisa dikatakan politik identitas. Itu yang kita lihat. Dan menurut saya itu adalah hal yang biasa, itu retorika politik saja, hiasan politik menjelang Pilpres. Dan itu saya pikir tidak perlu dipersoalkan apakah dia bermain politik identitas atau tidak. Karena kalau kita lihat teman-teman, menjelang Pilpres nanti akan banyak orang yang tidak biasanya itu pakai baju koko, dia akan pakai baju koko. Orang yang biasanya tidak berbusana muslim, ini bisa jadi berbusana muslim. Orang yang biasa tidak memakai kopiah, ini memakai kopiah. Dalam rangka apa? Ya dalam rangka untuk menggait suara teman-teman, agar dipilih di Pilpres 2024. Dan itu adalah hal yang biasa. Dan biasa kita tonton menjelang Pilpres, menjelang pemilu, pilkada dan sebagainya. Itu adalah hal yang biasa. Jadi tidak usah dikait-kaitkan dengan politik identitas dan macam-macam. Dan itu adalah hal yang biasa menjelang Pilpres, menjelang pilkada yang dilakukan oleh para elit politik. Dan itu saya pikir tidak perlu dipersoalkan karena itulah Indonesia, teman-teman. Menjelang Pilpres ya seperti itu. Orang yang biasa tidak memakai jilbab, ini jelang Pilpres memakai jilbab. Orang yang tidak biasanya memakai kopiah, memakai kopiah. Orang yang biasanya tidak berbusana muslim, berbusana muslim. Itu namanya apa, teman-teman? Itu namanya adalah pakaian dalam rangka untuk menggait suara di Pilpres, di pilkada, pemilihan kepala daerah, pemilihan legislatif dan sebagainya. Dan saya pikir tidak perlu dipersoalkan. Itu adalah hal yang biasa. Itu teman-teman yang bisa kita bahas kali ini dan terima kasih telah menonton video ini. Sukses selalu. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.